Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan koefisien X kuadratnya lebih dari 1. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ini. AC kemudian B. Jadi di sini kalian harus bisa mencari dua angka ya. Nanti angka berapa dan angka berapa. Kalau dua angka ini dikalikan itu hasilnya AC, dan kalau dijumlah angka ini dengan angka ini itu hasilnya B. Oke, langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, tentukan faktor dari 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita menggunakan rumus ini. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu ya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di sini A-nya adalah 2 ya. A adalah koefisien dari x kuadrat, jadi A-nya 2, kemudian B-nya 9, kemudian C-nya 4. Oke, kita masuk ke rumus ini. A kali C, A kali C, 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8, kita tulis di sini. Kemudian B-nya itu adalah 9. Nah, di sini kalian harus mencari dua angka. Angka berapa dan angka berapa. Kalau dua angka ini dikalikan hasilnya 8, dan kalau angka ini ditambah angka ini hasilnya 9. Oke, langsung ya. Kira-kira 8 itu bisa perkalian angka berapa dan angka berapa. Jadi untuk memudahkan mencari angka ini, patokannya yang pertama kalian lihat adalah hasil perkaliannya ini, 8. Kira-kira 8 itu bisa berapa kali berapa? 8 itu bisa 8 kali 1. Bisa juga 4 kali 2. Kira-kira kalau dijumlah hasilnya 9, apakah yang 8 kali 1 atau 4 kali 2? Oke, kita pilih 8 kali 1. Kita cek ya. 8 kali 1, 8. Betul. Kemudian kita cek ke bawah. 8 ditambah 1. Ini hasilnya 9. Oh betul, berarti hasilnya ini. Nah, untuk membuat faktor yang koefisiennya lebih dari 1, koefisien X kuadratnya lebih dari 1, ini sedikit berbeda dengan koefisiennya yang koefisien X kuadratnya 1. Kenapa? Karena ini ada aturannya. Nah, aturan yang pertama, di sini bukan X kali X. Kenapa? Karena X kali X itu kan hasilnya X kuadrat, sedangkan di sini hasilnya 2X kuadrat. Jadi berapa kali berapa hasilnya 2x kuadrat, atau berarti di sininya 2x, di sini x. 2x kali x, 2x kuadrat, karena yang depan dikali yang depan itu hasilnya ini. Ya. Jadi di sini karena 2x kuadrat, kita ubah jadi di sini 2x, di sini x. 2x kali x, 2x kuadrat. Oke. Setelah itu, kita tidak bisa mengacak ya, sembarangan nyimpan angka 1 di sini atau 8 di sini. Ini ada aturannya. Aturan yang kedua yaitu ini koefisiennya kan 2. Ini koefisiennya 1. Nah, angka 2 ini kalian tulis lagi di luar kurungnya ya, bukan di dalam kurungnya sendiri, tapi di luar kurungnya, di kurung temannya. Di kurung temannya, di kurung sebelahnya. 2-nya tulisnya di bawah per 2. Jadi ini tulis lagi di sini per 2 di luar kurungnya. Ini 1. 1 kita tulis lagi di sini di luar kurungnya 1. Satunya di sini, 2-nya di sini. Pokoknya di luar kurungnya. 2 di luar kurungnya ada di sini, 1 di luar kurungnya ada di sini. Nah, kemudian setelah itu tinggal kalian tempatkan angka 8 dan angka 1. Kira-kira mana nih 8, apakah di sini atau 1 di sini? Nah, patokannya kalian lihat. Kira-kira di sini angka yang bisa dibagi 2 berapa? 8 kan? Berarti positif 8 yang di sini. Kemudian berarti positif 1 yang di sini. Gitu. Tinggal diselesaikan saja. Dibuat kurung lagi, ini mohon maaf ya, agak kecil. Nah,
tinggal dibagi. 1 bagi 1, 1. Berarti di sini 2x tambah 1. Nah, ini. Ininya x tambah 8 bagi 2, 4. Jadi, faktor dari 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 sama dengan 0 itu adalah 2x tambah 1 dan x tambah 4. Ini hasilnya. Yang ini. Oke? Paham ya? Kemudian soal nomor 2. 3x kuadrat ditambah x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu A-nya berapa nih. A-nya 3, kemudian B-nya 1, C-nya negatif 2. Kita masukkan ke rumus ini. A kali C berarti 3 dikali negatif 2. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Kita tulis di sini negatif 6. Kemudian B-nya berapa? Di sini B-nya 1. Kita tulis 1 di sini. Cari dua angka ya. Angka berapa dan angka berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau dijumlah hasilnya 1. Kira-kira berapa? Kalau 6 itu bisa perkalian 6 kali 1, bisa juga 3 kali 2. Kalau 6 kali 1 pasti jumlah mendekati 1, nggak mungkin ya. Jadi kita memilihnya 3 sama 2. 3, 2. Nah, ini 3 kali 2 harusnya negatif 6. Kira-kira negatifnya di angka berapa? Apakah di negatif 3 atau negatif 2? Nah, untuk menentukan angka negatifnya di mana, lihat dulu di sini hasilnya harus 1. Berarti negatifnya ada di sini. Karena kalau negatifnya di sini, nanti pas dijumlah ke bawah negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Jadi nggak bisa. Jadi negatifnya ada di sini. Kita coba cek ya. 3 kali negatif 2, ini hasilnya negatif 6. Betul. Kemudian kita jumlah ke bawah 3 ditambah negatif 2. Ini sama saja dengan 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Oke, betul. Nah, kalau sudah betul kita tinggal buat kurung di sini. Nah, ingat di sini kan 3x kuadrat. Berarti tidak bisa di sini x, di sini x. Kenapa? Karena x kali x kan x kuadrat. Sedangkan di sini harus 3x kuadrat. Jadi di sini di depannya 3x, di belakangnya x. Kenapa? Karena 3x dikali x itu hasilnya 3x kuadrat. Oke. Kalau sudah betul, berarti langkah yang kedua itu angka 3 simpan lagi di luar kurungnya di bawah. Bukan di sini ya. Di sini kan di dalam kurungnya sendiri. Berarti angka 3 itu kita simpan di luar kurungnya di sini. 3. Ini 1 simpan di sini di bawah. Nah, tinggal simpan di sini angka yang bisa dibagi 3, kemudian simpan angka di sini yang bisa dibagi 1. Ini ada 3 dan negatif 2. Oke, berarti 3-nya kita simpan di sini. Ini kan positif, jadi kita tulisnya positif 3. Ini negatif 2 di sini, negatif 2. Tinggal diselesaikan saja, dibagi. 3x, oke. Negatif 2 dibagi 1 itu negatif 2. Kemudian, mohon maaf ya, ini satunya agak mepet, per 1. Oke. Negatif 3x dikurangi 2, yang ini hasilnya 3x dikurangi 2, yang ini x, 3 dibagi 3, 1, tambah 1, jadi ini. Jadi faktor dari 3x kuadrat tambah x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah 3x dikurangi 2 dikali x tambah 1. Oke. Selanjutnya nomor ketiga. 5x kuadrat ditambah 9x dikurangi 2 sama dengan 0. Kita akan cari faktor dari ini. Langsung saja kita ke rumus yang ini. Sebelum ke sini kita tentukan dulu A-nya 5, B-nya 9, C-nya negatif 2. Oke, A kali C. A kali C, 5 kali negatif 2 berapa? Negatif 10 di sini. Negatif 10. Kemudian B-nya berapa? B-nya ini 9. Di sini kalian harus mencari angka berapa dan angka berapa. Kalau dikali hasilnya negatif 10, kalau dijumlah hasilnya 9. Kira-kira 10 itu bisa perkalian 10 kali 1 atau 5 kali 2. Karena jumlahnya harus 9, kita berarti menentukan negatif 10 itu perkalian dari 10 kali 1. 10 kali 1
10. Di sini harus negatif. Kira-kira negatifnya, salah satu negatifnya di 10 atau di 1? Di 1 ya, negatif 1. Kenapa? Karena 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Oke, kita cek lagi ya. 10 kali negatif 1 itu hasilnya negatif 10. Oke, kemudian ke bawah 10 dikurangi 1 itu hasilnya 9. Oke, sudah betul. Kalau sudah betul, kita buat kurung di sini. Di sini 5x, di sini x. Kenapa? Karena ini kali ini harus hasilnya ini. 5x kali x kan 5x kuadrat. Nah, angka 5 kemudian disimpan di sini. Ditulis lagi di luar kurungnya. Ini angka 1 ditulis lagi di luar kurungnya. Setelah itu simpan angka yang ada di sana. Kalau di sini yang bisa dibagi 5, kalau di sini yang bisa dibagi 1. Jadi antara 10 dan negatif 1 simpan di sini dan di sini. Kalau di sini tuh yang bisa dibagi 5 angka berapa ini? 10. Positif 10. Berarti tulis positif 10. Ini negatif 1. Berarti negatif 1. Nah, kalau sudah begini tinggal dibagi saja. 5x negatif 1 dibagi 1 ya negatif 1. Ini x, 10 bagi 5, 2 tambah 2. Jadi ini faktornya. Jadi faktor dari 5x kuadrat tambah 9x dikurangi 2 adalah 5x dikurangi 1 dikali x tambah 2. Oke, itulah cara memfaktorkan persamaan kuadrat jika koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.